Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman operator semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya. Jadi tadi malam di tanggal 30 Desember ya. Jadi sudah dirilis aplikasi terbaru untuk EDS 2020 versi 2020B ya. Adapun di sini teman-teman nanti bisa lihat di webnya ya. Pembaruannya itu ada di perbaikan buku hitung rapor mutu untuk satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA. Jadi ada teman yang kemarin nggak bisa hitung rapor mutu, bisa memakai ini ya. Kemudian perubahan ketentuan responden untuk SPK. Jadi SPK minimal itu 1 capsek dan 1 guru. Kemudian untuk perbaikan upload file CSV yang dari dari Android ya untuk satuan pendidikan SLB. Kemudian hitung rapor mutu untuk satuan pendidikan SLB. Kemudian pencegahan sinkronisasi jika belum hitung rapor mutu, kecuali untuk SLB itu bisa ya. Jadi kalau untuk SD, SMP, SMA itu kalau belum menghitung rapor mutu itu tidak bisa melakukan yang namanya sinkronisasi ya. Jadi ini ada pencegahannya di pack ini ya. Gunanya apa? Ya gunanya untuk karena di database server itu sudah ada perbaikan-perbaikan ataupun pembaruan-pembaruan sehingga jadi ada penyempurnaan pada databasenya. Kemudian untuk penyempurnaan sinkron ini baru saya sebutkan tadi, sudah ada ini dia ya, penyempurnaan sinkronisasi. Oke. Kemudian untuk kelancaran pembaruan aplikasi versi 2020B ini, maka bisa dilakukan hal sebagai berikut ya. Jadi dirilisnya dalam bentuk installer dan page ya. Kemudian sekolah yang masih terinstall aplikasi 2020 ya, jadi mungkin ada beberapa sekolah yang belum update untuk versi A-nya ya, bisa langsung ke B ya tanpa harus melakukan page ke 2020A ya. Ini penjelasan di poin 2. Kemudian untuk poin 3 ya. Yang udah versi A bisa langsung update page 2020B ya tanpa melakukan uninstall aplikasi. Jadi jangan di uninstall aplikasinya jika memang sudah versi 2020A. Kemudian sekolah yang pertama kali menggunakan aplikasi EDS dapat menggunakan langsung installernya. Jadi nggak usah dinaikkan page-nya sampai B, tapi langsung versi installernya ya. Kemudian penyesuaian responden ya sudah kita bacakan tadi, itu khusus guru yang mengajar bahasa Indonesia, PKN, kemudian agama ya. Kemudian untuk SPK dapat menghitung rapor mutu ya di versi B ini. Nah, jadi kita kembali lagi yang ke versi A-nya ya. Ini berita A-nya. Di A-nya mereka di sini sudah dapat mengisi ya. Sedangkan kita untuk A, untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, kita di sini untuk versi A ini adalah versi untuk menghitung rapor mutu. Sedangkan untuk SLB dan SPK ini mereka belum bisa menghitung rapor mutu, tapi mereka di sini sudah diarahkan untuk mengisi yang namanya data EDS ya. Kemudian di versi 2020B ini mereka menghitung rapor mutu, dan kita install page 2020B ini hanya untuk masalah yang namanya hitung rapor mutu dan sinkronisasi. Jadi seperti itu. Apakah wajib Pak Mun untuk
versi 2020 ini. Sebenarnya kalau kita lihat di sini yang wajib adalah SLB dan SPK ya. Jadi kalau memang teman-teman masih ingin pakai yang 2020A lalu sinkron bisa juga, cuman saya sarankan agar diinstal yang B-nya ya, karena memang ada pembaruan database di servernya. Jadi seperti itu. Kemudian bagi satuan pendidikan yang belum berhasil mengirim sinkronisasi hasil hitung rapor mutu, sinkronisasi hanya dapat dilakukan menggunakan aplikasi EDS COVID. Nah, jadi sudah disebutkan tadi ya di sini bahwa pencegahan sinkronisasi. Jadi kalau memang belum hitung rapor mutu, kalian tidak akan bisa yang namanya sinkronisasi ya. Jadi hitung rapor mutu baru sinkron ya. Jadi bagi sekolah yang belum pernah menghitung rapor mutu itu tidak akan bisa melakukan sinkronisasi. Padahal awal rilisnya sih memang tidak bisa juga untuk melakukan sinkronisasi apabila belum update page untuk menghitung rapor mutu ya. Jadi kembali lagi di sini ditegaskan ya. Kemudian sinkronisasi hanya dapat dilakukan oleh sekolah yang sudah melakukan fakta integritas sekolah ataupun kepala sekolah. Ketentuan sinkronisasi ini tidak berlaku bagi SLB. Jadi SLB ini tidak berlaku harus checklist fakta integritasnya, tapi yang lain itu harus melakukan hitung rapor mutu dan checklist fakta integritas ya. Kemudian setelah sukses melakukan sinkronisasi diberlakukan jeda minimal 5 menit ya. Jadi setelah kalian sinkronisasi, kalian ingin sinkron lagi itu harus jedanya 5 menit. Jangan sesudah sinkron lagi, tekan lagi ya. Jadi tidak akan berhasil. Kalau bisa di restart sekali laptopnya, kemudian buka lagi, kemudian sinkron. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang setelah saya jelaskan, langsung saja kita update page-nya ya. Update di sini sudah 2020A ya. Mungkin di video-video sebelumnya teman-teman juga sudah lihat. Ini kita update page dulu, kita close dulu. Jadi biasakan ketika kalian update page itu di close dulu ya, di close dulu browsernya. Dan bila kalian butuh yang namanya video-video EDS 2020 COVID-19 ada di bagian playlist ini ya, ada di bagian playlist, kemudian cari yang EDS 2020 ya. Oke, langsung saja sesudah seperti ini kita ke bagian download the program. Kemudian jadi sebelum update page, baiknya kita hapus history dulu ya. Jadi setiap kali saya buat video mengenai install EDS dan Dapodik, selalu saya bilang bahwa ketika kalian ingin update page ataupun install aplikasi ya, tetap harus hapus yang namanya history browser. Kemudian kita masuk ke bagian download kembali. Kemudian kita ke program, kemudian klik kanan run ya. Kemudian kita pilih yes ya. Kemudian kita klik lanjut. Saya setuju, pasang ya, tinggal menunggu di update page-nya. Nah, oke, jika sudah selesai seperti ini, teman-teman klik selesai ya. Nah, kemudian kita akan buka aplikasinya ya. Jadi biasakan buka dari aplikasi adapun dari ikonnya, ikon yang langsung berada di desktop. Kita masukkan email, kemudian password, dan kita masuk. Nah, jadi ini sudah versi 2020B ya. Kemudian langkah selanjutnya apa pemaunya? Langkah selanjutnya kalian restore dulu ya. Sebelum sinkron biasakan restore data dulu. Kita harus hitung rekap kemajuan semua responden. Kita pilih semua di sini, kemudian kita checklist semuanya. Ya, setelah checklist kita klik lanjutkan. Nah, jadi biarkan semua kuesionernya diproses dulu, dihitung lagi ya oleh aplikasi. Jadi banyak sekali teman-teman yang tidak terbaca ke server itu ya, akibatnya ini mereka tidak menghitung ini, langsung mereka
melakukan sinkronisasi. Akibatnya data tidak terdetek ataupun database-nya aplikasi tidak terdetek ke server. Jadi ini ya poin penting ya. Jadi teman-teman yang melihat video ini silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan video-video yang selalu saya buat ini membantu teman-teman semuanya, karena memang saya membuat channel ini dari awal niatnya adalah untuk membantu teman-teman yang ada problem-problem ya di luar sana, dan saya membaginya melalui video-video yang ada di channel YouTube ini. Oke, jika sudah dihitung ya teman-teman langsung. Jadi sesudah hitung rapor mutu, teman-teman klik ini ya kembali, kemudian jangan lupa di refresh sekali, kemudian hitung rapor mutu kembali. Nah, jika sudah buka rapor mutu, jika sudah ya teman-teman klik fakta integritas, klik kemudian konfirmasi fakta integritas. Sesudah itu teman-teman sinkronkan ya. Klik di sini ya sekali, kemudian nanti dia akan muncul sini menu batalkan kalau memang nanti ingin dibatalkan ya. Oke, kita tunggu menu sinkronisasinya, kemudian klik sinkron. Nah, biasanya di versi 2020A itu akan mental sekali, kemudian kita akan sinkronkan kembali. Nah, jadi seperti ini juga ya, jadi mental sekali. Kemudian kita klik sinkron, barulah dia mulai melakukan sinkronisasi. Ya, jadi ini dia mengirim data jawaban responden. Jadi tutorialnya lebih kurang seperti itu teman-teman ya. Bila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan langsung komen di bawah video ini. Terima kasih, saya Pak Mun, salam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.